Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai tentang lokom, yaitu lower of cost or market. Berarti ini kita bandingkan antara cost dan nilai harga pasarnya bagaimana. Harga pasar tersebut menurut ICPA, ini keluaran dari Amerika ya. Harus maksudnya keluaran dari Amerika sama kayak IAI di sini mengeluarkan PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan ya. Berarti ini dari Amerika yang membuat standar tentang akuntansi itu sendiri, dan harus memenuhi dua syarat: tidak melebihi net realizable value dan tidak lebih rendah dari nilai realisasi laba normal. Nah, untuk nilai NRV adalah taksiran harga jual dikurangi dengan taksiran biaya penjualan ya, atau biaya pemasaran, dan digunakan sebagai batas atas ya. NRV dikurangi dengan laba normal itu digunakan sebagai batas bawah. Ini harus diingat ya, ketika batas bawah dan batas atas tidak diketahui ya. NRV tahu ya, net realizable value ya. Di sini untuk contohnya langsung, akan tetapi di sini untuk batas bawah dan batas atas sudah ditentukan. Tidak mesti sama ya, untuk batas bawah dan batas atasnya tidak mesti sama 385 semua. Ini anggapannya sama ya. Ini contoh soalnya. Yang ditentukan di sini adalah harga pembandingnya, karena cost historis harga pasar, batas bawah, batas atas sudah ditentukan ya. Yang ditentukan di sini adalah harga pembanding. Untuk menentukan harga pembanding yaitu dilihat dulu berdasarkan harga pasar dibandingkan dengan batas bawah dan batas atas. Kita langsung ke contoh aja ya. Jenis produk A di sini harga pasarnya adalah 490, sedangkan batas bawahnya 385 dan batas atasnya 560. Berarti di antara ring ini ya, berarti 385 dan 560. Berarti ini dibandingkan antara harga pasar dan batas atas. Berarti yang jadi harga pembandingnya adalah 490. Kemudian yang B, 420 harga pasarnya. Harga pasar 420 ini juga berada di ring antara batas bawah dan batas atas 385 dan 560. Sekarang kita bandingkan antara 420 dengan 520, yang mana lebih kecil. Yang lebih kecil adalah harga pasar, yaitu 420, sehingga harga pembanding di sini adalah 420. Kemudian yang C. Yang C ini berada di bawah batas bawah ya, berarti bukan di ring antara 365 dan 560, berarti berada di bawah ya, di bawah batas bawah ya, 350 ya. Berarti yang digunakan di sini bukan 350. Maksudnya di sini tidak dibandingkan antara 350 dengan batas atas 560. Berarti batas bawah 385 yang digunakan di posisi ini, karena untuk 350 berada di batas bawah, di bawahnya nilainya di bawahnya ya, di bawahnya batas bawah, sehingga yang digunakan adalah 365. Untuk yang berikutnya yang D. Yang D ini berada di mana nih posisinya untuk harga pasarnya? Di sini 315, sedangkan batas bawahnya 385. Berarti yang digunakan adalah 385 lagi ya. Jadi tanpa harus membandingkan dengan batas atas. Kemudian yang E, 595. 5 ini berada di batas atas, di sini di atas batas atasnya. Berarti ini kalau dibandingkan 560 sama 595, berarti ini di atasnya ya. Berarti yang kena di sini adalah untuk harga pembandingnya adalah 560 ya. Kemudian yang berikutnya untuk yang F di sini 700 ya. 700 berarti di atasnya, di atas ini ya. Berarti batas atas atau kos pembanding yang digunakan adalah dibandingkan, berarti tidak melihat batas bawah. Berarti yang digunakan di sini adalah 560 ya. 700 sama 560 harus berada di
posisi di sini. Berarti yang digunakan adalah 560. Untuk lokomnya bagaimana? Berarti setelah ditentukan harga pembanding, kita bisa menentukan lokomnya. Lokom ini ditentukan dibandingkan dengan harga cost historisnya. Cost historisnya mana sih yang lebih kecil? Berarti di sini 490 sama 445. Berarti di sini lokomnya adalah 445. Kemudian untuk yang berikutnya di sini cost historis 445 sama 420. Berarti lokomnya di sini adalah 420. Kemudian 445 dibandingin dengan 385, yang digunakan di sini 385. Kemudian 350 dibandingin dengan 385, yang lebih rendah di sini adalah 350. Kemudian 525 dengan 560, yang lebih rendah di sini adalah 525. Kemudian 567 untuk produk F ya dengan 560, berarti yang lebih rendah di sini adalah 560 ya. Ini agak lumayan ya. Prediksi kita harus tentukan dulu harga pembanding. Harga pembanding ini dibandingkan dengan cost historis, baru ketemunya lokom ya. Untuk harga pembanding dibandingkan juga harga pasar, batas bawah dan batas atas, itu yang harus diperhatikan ya. Yang mana yang lebih rendah atau berada di batas bawah atau berada tidak melebihi batas atas ya. Ini untuk penjelasannya ya. Harga pasar ini penjelasannya produk A, produk B, produk C ya, produk D ya, produk E, produk F ya. Nah, kemudian ini untuk soal latihannya. Di soal latihan tidak ditentukan di sini untuk batas atas dan batas bawah, itu yang ditentukan sendiri ya. Sebagaimana untuk batas atas dan batas bawah sudah ada ketentuannya di slide ini, yaitu di sini nih ya. Ini ada ketentuannya, taksiran harga jual dikurangi dengan biaya penjualan. Ya, taksiran harga jual dikurangi dengan biaya penjualan. Taksiran harga jual dikurangi dengan biaya penjualan itu batas bawah. Ya. Batas atas ya. Nah, ini 22.100 dikurangi dengan 3.500 itu batas atas. Batas bawahnya hasil dari 22.100 dikurangi 3.500 dikurangi dengan laba normal, itu batas bawah. Kemudian tentukan harga pembandingnya, kemudian tentukan lokomnya. Sekian dari materi lokom, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.